Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwasyari. Saya dari kelas 8 IDN Boarding School Solo. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan video mengenai pengerjaan ujian praktikum embedded system untuk bagian IT. Jadi untuk pengerjaan ujian praktikum di sini adalah studi case. Jadi kita memecahkan suatu kasus. Jadi kasusnya di sini adalah Pak Amir adalah seorang pemilik rumah makan yang lumayan besar dan ramai dengan pengunjung. Setiap hari Pak Amir rajin sekali untuk berjualan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Suatu hari ketika beliau sedang membuatkan pesanan pelanggannya, beliau mencium bau gas bocor yang sangat amat bau. Seketika dapur warung makan Pak Amir ludes di dalam sejago merah. Dalam cerita tersebut, apa yang bisa kita buat untuk mengingatkan kita ketika ada kebakaran? Buatlah sistem IoT yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, di sini saya langsung terpikir mengenai pembuatan sistem yang bernama disaster alarm. Jadi untuk disaster alarm adalah sistem yang dimana ketika misalkan ada bencana kayak banjir, gempa, kebakaran, itu dia akan langsung mengirimkan alarm. Nah, dan ini sangat cocok sekali untuk kasusnya Pak Amir ini. Dan di sini untuk pengerjaan project IoT ini kita hanya membutuhkan beberapa kit saja. Contohnya di sini adalah kit ini dia. Ini adalah kit untuk mendeteksi udara. Setelah itu ini sensor gas ya. Ini adalah sensor gas. Lalu di sini adalah untuk apinya. Ini untuk sensor api. Lalu di sini juga ada microbit sebagai chip utama dan juga ada superbit sebagai board. Lalu di sini kita menggunakan beberapa jumper seperti ini dan juga menggunakan micro USB kabel seperti ini. Nah, jadi seperti inilah itulah semua yang kita butuhkan untuk membuat project ini. Dan di sini kita langsung saja buka browser lalu buka meco.microbit.org untuk membuat projectnya. Di sini kita bisa langsung klik new project. Lalu kita klik kita ketik IoT Pak Amir seperti ini. Oke, mungkin kita langsung buat project. Tapi sebelum itu kita akan wiring terlebih dahulu. Untuk wiring saya akan ubah model kameranya terlebih dahulu ya. Kita akan mulai wiringnya. Sebentar biar saya besarkan biar jelas. Oke, untuk wiring ini sangat mudah karena di sini kita hanya membutuhkan 3 jumper ini. Jadi pertama-tama ini untuk sensor api. Di sini kita bisa lihat ada pin AO, DO, GND dan PCC. Nah, di sini yang harus kita gunakan untuk sensor api adalah cukup colok di bagian DO. Setelah itu bagian GND dan PCC-nya saja. Untuk bagian AO-nya kita tidak perlu ya. Oke, seperti ini. Jadinya seperti ini. Yang ini adalah AO yang tidak saya colok, soalnya kita tidak menggunakan AO untuk sensor api ini ya. Namun kita akan menggunakan DO, jadinya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita wiring untuk ini dia sensor gas. Sensor gas juga sama, ada AO, DO, GND dan PCC untuk pinnya. Nah, cuman yang kita gunakan adalah AO, GND dan PCC. Ini adalah kebalikan dari sensor api. Kalau sensor api kita pakai DO, sensor gasnya kita akan pakai AO. Seperti ini kita colok-colok dulu ya. Kita konekkan dulu satu sama lain. Oke. Oke, ini sudah selesai juga. Maka jadinya seperti ini. Selanjutnya kita
akan menggunakan microbit ini. Oke. Ini Superbit sebagai board. Kita akan sambungkan dulu Superbit dengan sensor gasnya. Jadi di sini kita bisa lihat kabel yang mengkonekkan ke bagian AO. Nah, untuk bagian AO kita colok di bagian kuning ini. Kenapa? Karena kuning ini adalah bagian pin. Lalu di merah ini ada bagian untuk voltnya, untuk tenaganya. Lalu di bawah yang hitam ini adalah untuk groundnya. Jadi kita konekkan dulu untuk AO-nya ke pin. Contohnya di sini saya akan menggunakan pin kosong saja seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini ada GND. Untuk GND dikonekkan ke GND yang warna hitam. Setelah itu untuk yang terakhir yaitu adalah PCC, itu adalah ke port ya. Kita colok saja ke port seperti ini. Oke. Port. Oke, sudah benar. Pastikan dulu wiringnya tidak salah agar tidak terjadi error. Selanjutnya kita akan mengkonekkan ini dia sensor api dengan Superbit juga. Kita cek dulu di sini untuk bagian DO-nya kabel warna apa. Sini saya warna hijau. Jadi kita colok ke bagian pin seperti biasanya. Lalu untuk GND-nya atau ground-nya kita konekkan juga ke ground. Selanjutnya di sini yang PCC-nya connect ke port juga ya, as usual. Oke, like this. So sekarang udah done ya, kayak gini. Oke, ini wiring untuk dua sensornya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan water pump seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa menambahkannya di sampingnya seperti ini. Cuman karena kita tidak menggunakannya, jadi tidak usah ya. Oke, selanjutnya tinggal kita membuat kode lalu dimasukkan ke kita download dan dimasukkan ke microbit ini dengan menggunakan kabel micro USB seperti ini, lalu dikonek ke laptop dan di download. Nah, cuman sebelum itu, sebelum kita gabungkan seperti ini ya, ini bisa digabungkan. Sebelum kita gabungkan ke Superbit seperti ini, kita akan membuat kodenya terlebih dahulu. So let's make the code. Oke, sekarang kita lanjut membuat kode untuk kalibrasinya ya. Sebentar, kameranya saya pindah dulu ke sebelah sini. Oke. Jadi kita akan membuat kode untuk kalibrasi terlebih dahulu. Di sini kita hanya perlu pergi ke advance, setelah itu ke serial, lalu ambil serial white value X sama dengan ini. Lalu pergi ke pins dan ambil di sini kita akan membuat dulu yang untuk bagian sensor udara. Maka kita akan menggunakan analog seperti yang kita bahas tadi. AO itu adalah analog output. So kita pakai AO aja ya, pakai analog. AO berarti kita ambil analog yang read pin seperti ini, lalu masukkan ke angka 0 ini seperti ini, dan di sini kita akan ganti value-nya atau nilainya menjadi udaranya seperti ini. Setelah itu coba kita sambungkan microbit ke laptop kita. Baik, kita cek. Oke, nah biasanya jika sudah tersambung maka ikonnya akan berubah. Nah, di sini bila belum terubah, mungkin saja microbitnya belum terkonek, karena di sini saya sudah connect, jadi saya bisa connect, bisa langsung download. Coba kita reconnect. Nah, seperti ini. Lalu next lagi, dan ini adalah dari microbitnya, sambungannya tinggal kita connect saja dan sudah, maka dia nanti akan berubah. Kenapa tidak? Coba
reload. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita lanjut download saja. Kita masukkan ke dalam microbitnya kodenya. Lalu kita lihat, nah di sini sudah mulai ada grafiknya. Kita sekalian buat kode buat si sensor apinya ya, kalibrasi sensor apinya. Kita di sini bisa ambil ke basic, lalu ambil forever lagi. Saya itu sebenarnya kita bisa langsung copy ini aja. Kita duplicate kayak gini, masukin. Nah, cuman karena tadi kita untuk sensor api kita memakai analog, pakai digital output DO, jadi kita pakai pinsnya yang digital read pin kayak gini. Terus kita ganti pinnya ke pin 1 karena kita pakainya pin 1. Oke, udah kayak gini, udah benar. Lalu di sini ada satu hal lagi, yaitu kita harus ke pins. Habis itu kita ambil digital read pin. Habis itu ini ganti ke pin 1. Value-nya ke 1 kayak gini. Sebenarnya untuk analog juga kita bisa seperti itu kan, biar grafiknya tidak terlalu acak kayak gini. Jadi kita akan seperti itu kan saja biar grafiknya lebih simple. Sebenarnya ini hanya optional ya. Cuman saya di sini akan menambahkannya. Oke, value-nya di sini misalkan kita ganti ke jangan tambahin aja supaya untuk analog biar grafiknya acak aja sih, biar keren. Oke, kita download lagi ya. Oke, downloaded. Nah, kalau udah downloaded gini, kita tinggal gini sebentar. Oke, itu ada notifikasi sebentar. Nah, ini kita tinggal connect-kan ke sini. Kayak gini. Oke. Udah, habis itu kita connect ke laptop lagi pakai si micro USB-nya ya. Sabar. Nah, nanti dia nyala, ada dayanya soalnya. Oke, udah benar. Oke, bisa lihat di sini sebentar. Oh, ini belum saya ganti, lupa. Ini kita ganti ke API namanya. Oke, maka di hasilnya akan seperti ini. Oke, kita bisa lihat ini untuk sensor udara. Dia untuk awal-awal kita bisa lihat grafiknya sekitar 480-an. Cuman coba kita tiup ini, dia akan nurun dari 480-an jadi 420-an lah. Seperti itu. Bahkan ini sudah berhasil untuk kalibrasinya. Coba sekarang kita untuk sensor api. Ini dia apinya masih 0 grafiknya. Cuman kalau kita biarin anget seperti ini kan dalam kan dia jadi panas kalau dalam tangan gini. Dia grafiknya berubah jadi 1. Kalau kita lepas lagi, dingin lagi, grafiknya jadi kosong lagi. Maka ini udah berhasil lagi ya. Oke, udah berhasil. Oke, selanjutnya tinggal kita tambahin additional code-nya ya. Kita bakal tambahin kode pelengkapnya, oke. Di sini kita bisa ambil forever. Di sini kita bisa pindahkan dulu ini ke sini, oke. Kita bisa langsung pakai yang ini aja. Kita ambil logic, pakai if then di sini, if true then. Ambil comparison. Terus ini kita bisa duplicate, masukin. Nah, gunanya kita tadi kalibrasi buat ngetahuin data paling gede itu berapa dan data paling kecilnya itu berapa.
Nah tadi kan yang udara udah dicek, data paling gedenya itu sekitar 480-an ya. Jadi di sini kita jangan sampai kita ubah dulu ininya jadi kurang dari atau sama dengan, less than or equal. Nah kita ganti ininya tuh jangan sampai 800, kita ganti dengan data paling rendahnya tadi sekitar 400 berapa tadi, coba kita cek lagi. Contohnya di sini kita pakai 420 aja ya, kan 420 kayak gini. Lalu di sini kita bakal kasih play melody, kita buat alarmnya. Sebenarnya kalau ini kita bisa ubah dengan apa aja sih, misalkan kita ubah pakai alarm, terus bisa kita ubah pakai misalkan pakai water pump tadi dan lain sebagainya. Nah ini kita contohnya kita bikin alarmnya random aja kayak gini. Contohnya alarmnya seperti ini. Seperti itu alarmnya. Saya matikan dulu volumenya biar tidak berisik. Oke, contohnya alarmnya seperti ini kita buatnya, atau kita bisa buat berurutan aja, tapi di sini saya buatnya acak. Jadinya kayak gini. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah kita lanjut buat yang ininya, yang apinya. Kita bisa duplikat kode ini, terus masukin juga ke sini kayak gini. Lalu kita ganti digital ini pakai analog ini pakai digital. Terus ini kita ganti jadi lebih dari atau sama dengan 1. Maka dia akan ngeplay alarm. Kita alarmnya buat berbeda biar kita tahu perbedaannya ya. Kayak gini misalkan alarmnya. Ini asal aja, gak usah diatur-atur kayak gitu. Kayak gini terus kayak gini. Oke, udah. Nah, kalau udah kayak gini maka kodenya udah jadi ya, tambahan additional code-nya. Nah, jadi kalau udah kayak gini selanjutnya tinggal di download ulang aja. Downloading ulang, sabar. Nah, ini udah masuk kodenya, udah bersuara si microbit saya. Oke, udah benar. Lalu kita show data. Oke. Di sini tadi saya atur 420. Coba kita tiup sampai datanya menjadi 420. Bang kalian mendengarnya, ada suaranya nih. Oke, itu udah bisa ya. Lalu untuk sensor apinya, kita coba tutup. Kali ini biarin dulu naik sensor udaranya. Nah, coba kita sekarang ini. Bentar, ada sedikit. Nah, itu ya. Saya belum mengetahui tadi soalnya volume saya matiin. Perbedaan ininya ya, perbedaan alarm ini. Udah kita nyalain lagi. Oh, dia seperti itu. Oke, kita coba cek si apinya. Oke, udah berhasil juga. Oke, itu udah benar. Terus yang ini juga. Oke, udah benar ya.
Ini udah bisa. Berarti ini sudah worth it. Karena datanya sudah bisa, dan ketika datanya mencapai target kita, maka dia akan mengeluarkan volume atau suara itu. Nah, jadi sekarang Pak Amir sudah aman. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan ada bau gas lagi, dia akan terdeteksi oleh sensor gas ini, lalu akan segera mengirim alarm. Dan misalkan apinya sudah mulai besar, nah sensor panas ini bakal ngedeteksi kalau itu sudah mulai panas, lalu juga ngasih alarm juga. Nah, itu gunanya di starter alarm ini. Oke, mungkin jadi sekian dari penjelasan saya mengenai IDN, mengenai ujian praktikum untuk bagian microbit. Jadi solusi dari saya adalah dengan ini dia sistem yang harus dibuat terhindar dari si jago merah adalah disaster alarm dengan menggunakan sensor flying fish sensor. Lalu ada sedikit tambahan, yaitu dengan menggunakan water pump agar ketika terdeteksi adanya api, maka akan ada air yang keluar otomatis. Selain itu juga bisa ditambahkan dengan sensor api untuk mendeteksi tingkat kepanasan api. Seperti yang tadi saya bilang, kalau apinya sudah mulai besar, nanti dia langsung ngirim alarm. Seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang ujian praktikum ini. Terima kasih telah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.